Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog saya Onis Eli. Hari ini saya akan membahas atau mereview ya sebuah netbook yang kita beli kemarin yang harganya 450.000. Nah, teman-teman pasti sudah nonton ya. Kalau teman-teman belum nonton, teman-teman boleh nonton dulu ya video saya itu yang sebelumnya. Oh ya, langsung aja nih. Ini netbooknya adalah netbook Asus X200. Balik ya. Gitu lah. X200M. Oh ya, X200M. Oke, inilah dia netbooknya ya. Asus. Netbook Asus. Kalau kita melihat serinya itu bisa di bawah sini. Asus X200M netbook PC dibuat di Cina bla 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 bla. Di sini kayaknya ini kemarin tuh masih segel ya. Ini saya buka kemarin pas saya perbaiki itu. Nah, lihat dia laptopnya. Kalau kita dari sisi presisi ini cukup menarik teman-temannya. Saat itu ngomong-ngomong ini di Badrol itu ini diluncurkan tuh mungkin sekitar tahun 2016 atau 2017 ya. Sekitar waktu soalnya teman saya pernah punya ini, sepupu saya juga pernah punya ini, dan banyak juga teman-teman saya memiliki ini. Ada berbagai macam warna ya. Tentunya kayak di sini nih, kayak di foto ini nanti saya sertakan di sini, teman-teman bisa lihat aja. Nah, ini salah satu netbook yang banyak dicari. Karena dari spesifikasinya yang pada saat itu sudah cukup mumpuni. Dengan RAM-nya 2 GB, walaupun onboard ya tidak bisa di-upgrade. Dan harddisknya 500 GB. Dan ini juga cukup enteng ya, sekitar 1,2 kg aja. Kalau untuk dari lebarnya ini sekitar 30 cm atau 30 cm. Dan ini tingginya ini 20 cm. Dan ketebalannya sekitar 1,5 cm atau 2 cm. Nah, kalau kita lihat dari sekilas dari sininya, dari tampak luar saja di sini, itu dia seperti berpori ya. Dia itu tidak halus. Ini seperti berpori. Ya, ada bagus ada ndaknya sih. Tapi menurut saya sih lebih suka yang rata aja ya. Misalnya kalau kita tempel stiker, dia lebih mantap tertempelnya ya. Kalau di sini yang berpori-pori ini dia itu agak sedikit sulit untuk kita bersihkan. Misalnya apalagi nih yang warna putih ini, ini sudah ada kotorannya itu agak susah dibersihkan teman-temannya. Tapi ini sesuai selera aja sih. Tentu saya itu adalah relatif ya. Nah, walaupun murah, ini itu dibanderol sekitar 3 jutaan. Paling mahal 3,5 juta lah saat itu. Pada saat itu ya, sekarang kayaknya sudah nggak ada yang baru deh. Sisanya itu ada yang second aja. Nanti kalau teman-teman pengen banyak kok. Nanti saya juga mau jualin ya. Nanti teman-teman bisa cek langsung aja ke deskripsi video ini. Nah, walaupun dia murah, tapi Asus nampaknya tidak main-main dalam membuat laptop ini. Kenapa? Ini build quality-nya mantap loh. Walaupun dengan laptop dengan harga sekelas ini. Dan saya juga jarang menemukan laptop ini bermasalah. Maksudnya keluhannya itu paling ya keyboardnya kadang ngadat. Ya itu sih biasa ya. Atau touchpadnya yang kadang suka lari. Saya juga agak aneh sih sama touchpadnya netbook ini. Dia tuh suka lari ya. Nanti ya saya jelaskan. Nah, dia itu walaupun murah tapi dia tidak murahan. Build quality-nya oke. Prosesornya ya walaupun cuma Celeron ya tapi ya oke lah. Dari sisinya ini seperti dibuat tonjolan seolah-olah untuk kita membukanya. Membuka itu dari sini ya, jelas tidak bisa dibuka dengan satu tangan, tapi seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari luar, di sini ada kamera. Resolusinya kalau di sini sih katanya 720 megapiksel, tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Di ada logo Asus. Di sini layarnya 11, berapa in ya? Pokoknya 11 incian lah. Ya tipikal netbook. Terus keyboardnya ini juga khas Asus banget. Saya suka itu tombol powernya berpisah ya. Saya tidak suka tombol power yang ada di sini nih. Ya walaupun kelihatan lebih keren, tapi kadang-kadang kalau saya tekan delete nggak sengaja kena tombol power sih. Tapi saya suka seperti ini. Tidak hanya bagian luarnya, tapi bagian dalam juga ini, di bagian palm rest-nya ini juga bertekstur seperti di bagian luar sini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Mungkin kok lihat seperti sisik ular ya. Ya, seperti itulah. Di sini ada logonya, selalu ada Sonic Master andalan Asus.
logo Intel Inside dan logo HDMI. Mungkin saat itu masih transisi dari VGA ke HDMI, jadi makanya ini mungkin dibanggakan sekali ya tulisan HDMI di sini. High Definition Multimedia Interface. Nah, yang saya suka dari netbook Asus dulu ya, atau laptop Asus dulu itu banyak menyediakan lampu indikator. Di sini ada, ini kayaknya power on ya. Di sini ada baterai, CPU, di sini ada WiFi dan juga ada caps lock-nya nyala atau tidak. Ini saya suka sekali ya karena sangat intuitif sekali dan sangat informatif. Banyak netbook sekarang, terutama netbook mungkin tidak cuma Asus ya, tapi yang saya bisa temukan itu Asus yang murah. Dia hanya menaruh itu, kadang-kadang tidak ada yang ini, tidak ada indikator baterai dan ininya sama sekali polos gitu. Saya juga heran. Nah, untuk di sisi kirinya ini ada DC in tempat ngecas, ini HDMI, ini masih ada VGA ya, masih ada VGA. HDMI tadi yang dibangga-banggakan itu. Di sini ada port 3 USB 3 ya. Di sini ada fan X-House ya. Terus bagian depan ada tonjolan sedikit. Nah, untuk speakernya itu dia di bagian bawah sini mengarah ke depan ya. Dan di bagian bawah sini itu tempat narik angin dari kipasnya itu. Lalu dibuang lewat sini. Di sisi kanannya ada untuk mengunci kabel colokan Ethernet dan 2 lagi USB. Jadi total ada 3 USB ya. Di sini juga ada jack audio dan juga tempat MNC SD ya, yang masih pakai adapter itu, yang pakai adapter besar itu. Dan menurut saya ini sudah cukup bagus ya, dari port-portnya juga sangat lengkap, tidak hanya dari kuat juga presisi, tapi ini juga sangat bagus ya. Sekarang kita coba nyalakan. Oh ya, laptop ini bawaan pas saya beli itu terinstall Windows 8. Dan oh ya, minusnya itu mungkin kita bilang minus ya. Di bagian layar itu ada seperti ini ya, warna putih ini, tapi itu tidak berpengaruh. Nah, dan dia itu cukup cepat ya bootingnya. Itu saya suka dari sini. Nah, sekarang kita lihat dari spesifikasinya, kita buka CPU Z. Di sini insya Allah akurat teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, dia itu pakai Intel Celeron 2840, namanya by Trail M, dan 22 dan seperti inilah speknya ya. Dia itu menggunakan RAM-nya 2 GB onboard. Nah, ini dia Asus. Dia pakai Intel Celeron. Ini grafiknya pakai Intel HD, Intel grafik ya. Celeron. Oke. Nah, kalau misalnya dengan spesifikasi seperti itu, pertanyaan yang muncul sekarang adalah apakah masih worth it di tahun 2021 ini? Nah, itu jadi pertanyaan. Dan ini ditujukan untuk apa sih? Untuk siapa sih sebenarnya laptop ini? Karena kita memakai barang itu kan ya harus sesuai dengan kebutuhan ya. Kita tidak perlulah membeli laptop mahal cuma buat ngetik doang. Itu sih menurut saya mubazir ya. Kecuali kalau teman-teman sultan dan pengen seperti itu, ya bebas ya, sultan mah bebas. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan itu yang sesuai aja. Nah, laptop ini bukan dikhususkan sih, tapi ditujukan untuk pelajar ataupun orang yang memiliki mobilitas tinggi. Atau orang-orang kantoran ya. Nah, maksudnya orang-orang kantoran di sini, orang yang biasa menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, itu sudah cukup ya. Tapi kalau teman-teman mengajak dia main game, menurut saya sih tidak bijak ya. Kenapa tidak bijak? Tidak disarankan karena spesifikasinya yang tentu saja kita juga harus sadar itu tidak muat. Tidak muat, bukan tidak muat, apa ya? Tidak cocok sih lebih tepatnya. Tidak cocok ya. Celeron kan pakai main game baru tega sih saya anggap. Nah, dan ngetik di sini itu enak ya. Saya jarang juga menemui typo. Juga ada
tombol panahnya. Cuma sayangnya pack up dan pack down itu, home dan end itu dia nyatu di sini. Jadi kita memakai itu dengan kombinasi FN ya di sininya. Touchpadnya ini yang saya maksud itu sering lari. Ini maksud saya. Saya tidak tahu laptop dengan tipe yang ini tuh touchpadnya kurang asik teman-teman. Kayak gini nih. Gimana ya? Saya merasanya itu touchpadnya itu tidak bagus ya untuk di seri yang ini. Mungkin cuma itu aja sih keluhan saya dari segi hardware-nya ya. Dan touchpadnya ini sering sekali begini nih. Tidak presisi. Ini yang saya kurang senang sih dari netbook ini. Nah, untuk suaranya kebetulan juga ini speakernya yang sebelah kiri ini mati ya, sebelah ininya nyala. Sekarang coba kita tes aja ya. Suaranya itu kira-kira seperti apa sih? Dari suara. Oke, kita coba putar film The Simpsons. Kita coba suaranya kira-kira seperti apa. Suaranya cenderung cempreng ya, bassnya tidak dapat. Yang jelas ini dia cempreng, bukannya tidak bagus, tapi ya wajar lah untuk dengan harga segini. Ya teman-teman mau apa lagi ya, dengan harga segini teman-teman mau merasakan speaker dengan Harman Kardon ya tidak mungkin juga ya. Tidak mungkin, jelas tidak mungkin. Nah, dan chargernya juga seperti ini ya, imut, kecil, sama kayak laptopnya juga mudah dibawa. Ini ya ampun, ini ringan sih. Jadi menggunakan laptop ini juga baterai cas ini. Oh ya, ini ngomong-ngomong baterainya 3 sel ya, jadi cukup awet. Dan untuk laptop netbook ini ya, notebook second yang saya beli itu bisa bertahan 2 jam ada, bahkan lebih saya pakai nonton gitu ya. Alhamdulillah masih sehat sih baterainya, cuma memang layarnya ini yang disayangkan ya, seperti itu. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman ya, laptopnya ini. Oh iya, kita coba kameranya ya. Kameranya itu seperti apa sih? Katanya di spesifikasi saya lihat di sini sih di internet itu katanya sih 720p. Seperti apa sih 720p-nya dia? Oh, wow. Wadaw sekali ya. Wadidaw sekali ini kameranya. Saran saya kalau teman-teman ingin ngezoom pakai ini, beli saja kamera eksternal yang 720p di online shop banyak kok, dan dia juga terjangkau daripada ini. Sangat burik teman-temannya. Teman-teman saran saya sih misalnya pakai ini harus pakai kamera eksternal. Biar mungkin guru atau dosen kalian atau rekan kerja kalian, teman-teman kalian yang ingin melihat kalian itu tidak salah orang ya, atau mungkin kira absen karena muka kalian tidak kelihatan. Jadi saran saya pakai itu saja. Kita sekarang sudah berada di tahap akhir ya. Yang menjadi permasalahan apakah ini masih layak dipakai di tahun 2021 ini? Menurut saya sih masih layak ya, karena banyak juga ini persediaan port-portnya, baterainya juga awet, spare partnya, terutama spare part itu sangat mudah dibeli di online shop atau di kota-kota kalian, baik second ataupun yang baru. Kosan saya sih yang second ya, yang copotan itu biasanya lebih bagus sih. Nah, dan dia juga dari segi build quality dia juga sangat bagus ya. Ya walaupun mungkin touchpadnya yang saya bilang tadi itu walaupun tidak di kamera ya, tapi saya merasa touchpadnya itu dia kadang lari-lari, tidak sepresisi netbook yang lain atau merek-merek lain mungkin yang harga sekelas. Ini sih paling parah sih menurut saya ini touchpadnya. Saya coba Axio waktu itu yang harganya lebih murah dari ini, menurut saya itu lebih enak. Nah, terus apakah ini masih layak? Ya tentu saja teman-temannya. Dengan penggunaan ringan, ya tapi teman-teman juga harus mawas diri ya, harus sadar diri. Dengan menggunakan netbook ini, teman-teman pakai buat apa sih? Kalau cuma pakai buat nonton, browsing. Nah, tapi dia juga kalau menggunakan browsing
tabnya terlalu banyak juga, ya dia berat juga teman-temannya. Jadi saran saya, jadi jangan terlalu banyak buka-buka tab. Jadi ingat ini juga speknya seperti apa. Ya teman-teman, mungkin ketersediaan upgrade itu ya bisa dimaklumi ya, karena memang ini netbook lawas juga. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman, video dari saya. Terima kasih menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Oh ya, untuk teman-teman yang mau beli produk ini, saya jualnya di toko Oren ya, linknya saya taruh di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.